Horas, Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali kita pada Minggu hari ini 28 Juni 2020, Minggu ketiga setelah Trinitatis, dengan topik Minggu Membangun Keluarga Bahagia. Saya ingin menyapa kepada seluruh jemaat dan majelis jemaat HKBP Pardomuan Resort Simalingkar dan semua jemaat Tuhan yang masih harus beribadah di rumah sampai pada minggu hari ini. Kiranya tetap kita dalam semangat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Kita akan mengetahui bersama apa yang Tuhan ingin sampaikan, namun terlebih dahulu kita memohon hikmat daripada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita buka bersama Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih firman Tuhan dalam membangun keluarga bahagia, tertulis dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Boleh dibuka bersama Alkitab ataupun Bibelnya masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan judul Hubungan Antar Anggota-Anggota Rumah Tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Tuhan pada minggu hari ini, bagaimana membangun keluarga berbahagia. Dalam masa wabah selama hampir 4 bulan ini, banyak cara dilakukan oleh orang-orang untuk mengisi kebosanan atau waktu yang harus terus mengerjakan segala sesuatu dari rumah dan tidak bisa berefreshing keluar rumah sebagaimana biasanya ketika mengalami kebosanan. Salah satu cara yang dilakukan para kaum hawa atau kaum perempuan atau para ibu-ibu adalah dengan menonton drama Korea, yang juga salah satu saran dari presiden kita mengisi kebosanan adalah dengan menonton drama Korea. Salah satu drama Korea yang terkenal di kalangan kaum ibu-ibu, terutama yang sudah berumah tangga, adalah The World of Marriage, dunia rumah tangga, dunia pernikahan. Dan dalam film atau drama tersebut disajikan sebuah keluarga yang terlihat begitu sempurna karena punya harta yang banyak, punya pekerjaan dengan jabatan yang tinggi, punya suami yang terlihat tampan dan begitu baik, dan juga anak yang terlihat baik dan tidak pernah melawan. Terlihat begitu sempurnanya rumah tangga tersebut, dan juga teman-teman yang terlihat selalu mendukung keluarga tersebut. Namun ternyata semua keindahan yang terlihat sempurna itu adalah sebuah kepalsuan yang berakhir pada pengkhianatan dan membawa rumah tangga itu pada akhirnya pada kehancuran dari kehidupan rumah tangganya dan kehancuran daripada diri mereka masing-masing. Dari drama Korea tersebut, kita melihat bagaimana rumit dan kompleksnya sebuah rumah tangga yang tidak bisa dinilai kebahagiaannya hanya dari apa yang terlihat oleh mata kita, apa yang terlihat sempurna dari pandangan orang banyak, atau apa yang kita harapkan dari seorang manusia yang ingin berumah tangga. Harta, pekerjaan, dan semua harapan manusia tidak menjamin sebuah keluarga itu benar-benar berbahagia. Dan itulah sebenarnya yang mau diajarkan dalam firman Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis ini. Bagaimana kita keluarga Kristen membangun sebuah keluarga yang berbahagia, keluarga yang betul-betul berbahagia. Di sini dalam firman Tuhan ini disajikan peranan hubungan antara suami dan istri dalam ayat 18 dan 19, hubungan antara orang tua dan anak dalam ayat 20 dan 21. Dan kita bisa melihat bahwa kebahagiaan itu menuntut peranan dari semua orang yang ada di dalamnya. Tidak ada yang mendominasi pentingnya satu dengan yang lain, karena semua sama pentingnya untuk bersama-sama membangun sebuah keluarga yang bahagia. Dan kita melihat dalam firman Tuhan ini bagaimanakah seharusnya hubungan suami dan istri untuk mencapai sebuah kata, yaitu suami istri yang
bahagia. Dalam ayat 18 dan 19 dikatakan intinya di sana adalah istri tunduk pada suami yang penyayang. Istri tunduk pada suami yang penyayang. Artinya apa? Sikap tunduk dan sikap penyayang suami adalah dua sikap yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Di mana dua sikap ini kalau ada salah satu yang tidak dilaksanakan, maka tidak akan terwujud yang lainnya. Jadi saling terkait. Artinya sikap hormat seorang istri lahir dari sikap suami yang menyayanginya, yang lembut dan tidak kasar kepadanya. Sikap penyayang seorang suami lahir dari seorang istri yang menghormatinya dan menghargainya sebagai seorang suami di tengah-tengah keluarga. Dan sikap ini tidak akan bisa terwujud karena lahir satu dengan yang lainnya. Tidak akan bisa terwujud kalau salah satu tidak terlaksana. Oleh karena itu, bagaimana agar suami dan istri bisa berbahagia adalah bagaimanakah selama ini perjalanan hidup keluarga kita masing-masing. Sebagai suami, kalau selama ini kita merasa kita punya istri yang tidak tunduk dan artinya tidak menghormati dan tidak menghargai Anda sebagai suami, maka melalui firman Tuhan ini kita diharap untuk tidak terus menyalahkan istri ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai suami, melalui firman Tuhan ini, kalau kau punya istri yang tidak menghargai dan menghormatimu, maka firman Tuhan ini mengajak sebagai suami mengoreksi diri masing-masing. Jangan-jangan sebagai suami Anda tidak menunjukkan sikap menyayangi istrimu. Anda mungkin kasar kepada istrimu yang membuat dia tidak lagi menghargai dan menghormatimu sebagai seorang suami. Di dalam kehidupan rumah tangga, apalagi orang Batak, sikap atau rasa cinta dan rasa sayang seolah-olah adalah sebuah hal yang tabu untuk diperlihatkan pada orang yang telah berumah tangga. Seolah-olah itu hanyalah milik anak muda yang kasmaran atau pasangan yang baru-baru menikah. Padahal dalam firman Tuhan ini dikatakan sikap sayangmu kepada istrimu, sikapmu yang tidak kasar kepada istrimu, itulah yang melahirkan sikap taat dari istrimu. Itu yang membuat istri menghormati dan menghargaimu sebagai seorang suami. Oleh karena itu harusnya kalau ada sesuatu hal merasa kita selama ini sebagai suami istri kita tidak menghormati dan menghargai kita, mulailah memperbaiki itu dengan menunjukkan bahwa kau masih sangat mengasihi dan mencintai istrimu. Sama seperti pertama sekali kalian bertemu, sama seperti pertama sekali kalian menyatu di dalam hidup rumah tangga. Dan dalam yang kedua, peranan yang kedua adalah sebagai seorang istri. Kalau kau selama ini merasa suamimu tidak mencintaimu, tidak mengasihimu, sering berkata atau bersikap kasar kepadamu, maka dalam firman Tuhan ini kita diajak untuk tidak menyalahkan suamimu atau orang-orang yang di sekitarmu saja. Tapi sebagai istri, koreksi diri masing-masing, koreksi diri kita masing-masing. Kalau kita merasa suami kita tidak mencintai dan mengasihi kita lagi, jangan-jangan selama ini sikap kita, perbuatan kita sudah tidak lagi menunjukkan sikap penghormatan dan penghargaan kepada suami kita sebagai kepala keluarga di tengah rumah tangga kita. Banyak sekali pasangan atau keluarga di mana suaminya itu lebih rendah dalam hal pekerjaan, pendapatan, dan latar belakang keluarganya mungkin ekonominya lebih lemah. Sama seperti yang ditonton dalam The World of Marriage. Suaminya merasa tidak dihargai karena dia merasa punya pendapatan yang lebih kecil dan latar belakang keluarga yang lebih miskin daripada keluarga istrinya. Dan ini membuat seringkali sikap istri yang tidak menghargai posisi suaminya yang mungkin punya pendapatan yang lebih kecil dan keluarga yang lebih lemah ekonomi daripada dia, ini sebenarnya membuat juga suami tidak lagi mencintai dan mengasihi istrinya karena merasa tidak dihargai dan tidak dihormati sebagai seorang suami di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, kalau selama ini sebagai istri kita merasakan itu, maka firman Tuhan ini mengajari kita untuk mengintrospeksi diri kita dan mulai berbuat. Bagaimana agar kita dicintai dan dikasihi adalah dengan cara menunjukkan rasa hormatmu dan penghargaanmu kepada suamimu. Bagaimanapun pekerjaannya, bagaimanapun latar belakang keluarganya, dia adalah suamimu. Hargai dia sebagai seorang suami, maka dia akan mengasihimu sebagai seorang istri. Dari ini kita bisa melihat peranan suami dan istri ini saling terkait. Apabila satu dengan yang lainnya hanya saling menuntut,
terjadi adalah apa? Konflik. Jarak semakin jauh, pada akhirnya keluarga ini akan menuju kepada kehancuran. Dan kata bahagia tidak akan pernah terjadi. Kata bahagia yang diimpikan dalam keluarga itu tidak akan pernah terrealisasi kalau hanya saling menuntut. Misalnya saja sebagai istri dia menuntut, mengatakan, kau sendiri tidak pernah kau sayang aku, kau begini sama aku, kau tidak mencintai aku lagi, kau tidak begini sama aku. Lalu suami akan mengatakan, kau sendiri tidak menghargai aku, kau tidak menghormati aku sebagai suamimu. Ketika keduanya hanya saling menuntut satu dengan yang lain, maka inilah yang akan membuat konflik yang berulang-ulang terus-menerus, yang akan berujung kepada kehancuran daripada rumah tangga, dan tidak akan pernah ada kata bahagia di dalam rumah tangga tersebut. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, ada hubungan kedua yang diatur dalam firman Tuhan ini, karena juga bagian dari rumah tangga, yaitu hubungan orang tua dan anak. Dari ayat 20 dan 21 intinya adalah anak-anak akan menaati dan menuruti orang tua yang memahami perasaannya, yang memahami dirinya. Sebagai orang tua, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita mengharapkan anak kita punya masa depan yang gemilang, masa depan yang bahagia, masa depan yang cerah. Sehingga kita mengatur sedemikian rupa, berupaya sedemikian rupa mengatur bagaimana menghantarkan dia ke sana. Namun apakah yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak terlebih dahulu memahami dan mengenali bagaimana karakter anak kita, apa kemampuannya, apa kelebihannya, dan berusaha mengembangkannya dari sana. Ketika kita memaksakan dia menjadi seperti apa yang kita mau dan membandingkan dia dengan anak-anak yang lain, ini akan menjadi masalah. Ini menyakiti hati anak kita dan akan membuat mereka pada akhirnya berujung pada pemberontakan dan perlawanan akan setiap apapun yang kita katakan kepadanya. Karena mereka merasa tersakiti, mereka akan berontak dan tidak akan pernah mendengarkan sedikit pun dari apa yang kita katakan kepada mereka. Oleh karena itu, kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini sebagai seorang ayah ataupun ibu, walaupun di sini dikatakan bapak-bapak mewakili orang tua, bagaimana sebagai orang tua harus mampu mengenali anaknya masing-masing. Kalau selama ini kita merasa sebagai orang tua kita terus dilawan oleh anak kita, terus mereka berontak, terus mereka melawan, maka firman Tuhan ini mengajari kita untuk mengintrospeksi diri kita. Jangan terus menyalahkan orang lain, salahkan temannya, salahkan tetangga, salahkan dia, tapi mulai introspeksi diri kita masing-masing sebagai orang tua. Jangan-jangan dari dulu kita terlalu sering memaksa mereka menjadi seperti apa yang kita mau. Memaksa mereka meneruskan cita-cita kita yang tertunda. Ini tidak baik. Selalu kita membandingkan mereka dengan orang atau anak-anak yang lain. Ini menyakiti perasaan mereka. Lama-kelamaan mereka bertumbuh dalam rasa sakit yang berujung pada jiwa yang terus berontak kepada orang tuanya. Maka kalau terus mendapatkan perlawanan, kita melalui firman Tuhan ini diajarkan, mulai cari pendekatan yang lain. Pahami anakmu, cari pendekatan yang lain. Apalagi zaman anak-anak zaman sekarang, semakin kita kerasi, semakin keras dia. Semakin kita paksa, semakin dia lawan kita. Maka memang harus menjadi sahabat dan teman bagi mereka. Artinya berusaha mengenal dan mendekati mereka dengan banyak cara pendekatan yang lain. Dan sebagai anak, apabila selama ini kita merasa orang tua kita itu seperti menganaktirikan kita, sepertinya lebih sayang kepada saudara kita yang lain, maka firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengintrospeksi diri kita. Tidak perlu salahkan saudara A, saudara B, saudara C, orang tua tidak perlu. Maka firman Tuhan ini mau katakan, kenapa? Jangan-jangan selama ini kita terus menunjukkan sikap melawan kepada orang tua kita, terus memberontak akan apapun yang mereka ucapkan, sehingga sebagai orang tua mereka merasa tidak dihargai. Kita terus memaksakan kehendak sebagai orang tua, mereka merasa tidak dihargai, yang mungkin saja membuat berujung pada seolah-olah merasa kita diperlakukan berbeda, tidak lagi dikasihi seperti saudara-saudara kita yang lain. Kita melihat ada peranan orang tua dan anak yang juga saling terkait, yang apabila menghendaki adanya sikap penghormatan dan penghargaan, harus ada sikap cinta dan kasih itu tadi, yang membawa kepada sikap hormat dan penghargaan. Tunduk itu timbul seperti yang dikatakan Tuhan dalam peranan yang disampaikan kepada manusia, taklukkanlah itu katanya. Bukan ditaklukkan dengan dikekang, dengan diikat, dengan dipijak, tidak. Menaklukkan di sana dimaksudkan adalah membuat mereka tunduk karena mereka merasa dikasihi, dicintai. Ketika seseorang merasa dicintai, dia akan mau mendengar.
Ketika seorang merasa dikasihi, dia akan mau menurut. Ketika itu terjadi, itulah yang dikatakan dituruti, ditaklukkan. Dengan cinta kita menaklukkan. Dengan cinta orang tua menaklukkan anaknya. Dengan cinta suami menaklukkan istrinya. Bukan dengan pemaksaan, bukan dengan kekuatan fisik, bukan dengan apapun. Tapi firman Tuhan ini menekankan hal yang sama, baik dalam hubungan suami dan istri maupun hubungan orang tua dan anak, bahwa sama seperti firman Tuhan dalam pertanyaan, the power of love, kekuatan cinta menjadi kunci untuk terciptanya rasa hormat dan penghargaan antara satu dengan yang lainnya di dalam rumah tangga. Dan ketika hanya ada sikap saling menuntut satu dengan sama yang lain, maka ini akan membuat rumah tangga akan semakin menuju kepada kehancuran. Oleh karena itu, berhentilah untuk saling menuntut dan saling menyalahkan. Firman Tuhan mengajak kita pada minggu hari ini untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Bagaimana kita menjalani peranan kita sampai pada sejauh ini. Dalam firman Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis, dengan topik minggu membangun keluarga bahagia. Semua orang ingin berbahagia dalam rumah tangganya, tidak ada yang tidak. Namun kebahagiaan ini sesungguhnya dapat kita peroleh bukan dari harta, pekerjaan, atau ketampanan, kecantikan, tidak. Yang bersifat berubah-berubah, tidak. Kebahagiaan justru tercipta ketika kita mensyukuri apa yang kita punya, mensyukuri apa yang kita miliki. Jadi kalau selama ini kita membandingkan suami kita dengan suami yang lain, dan mengatakan suami si A bisa dibelikannya emas, bisa dibelikan berlian, bisa dibelikan mobil, bisa dibelikan rumah, maka firman Tuhan ini, kalau kita mau berbahagia, berhenti membandingkan suamimu dengan orang lain, dan syukurilah apa yang Tuhan berikan kepadamu, karena bagaimanapun dia adalah suamimu. Berhentilah membandingkan istrimu dengan istri yang lain dengan mengatakan istri si A sambil bekerja bisanya dia begini, bisa dia begitu, dia cantik, dia begini, dia begitu. Berhenti membandingkan istrimu dengan istri orang lain, ini pun berbahaya, sehingga tercipta seperti the word of marriage tadi. Berhenti membandingkan. Syukurilah istrimu yang Tuhan berikan sebagai pasangan hidupmu, karena ketika kau mensyukurinya, itulah yang membuat kebahagiaan dalam hidupmu. Bagaimanapun dia adalah istrimu yang harus kau kasihi dan kau cintai. Demikianlah sebagai orang tua, berhentilah membandingkan anakmu dengan anak-anak orang lain dengan mengatakan anak si A bisa begini, anak si B bisa begini, anak si C bisa begini. Firman Tuhan mengajar kita untuk mensyukuri juga anak yang Tuhan titipkan kepada kita, yang harus kita cintai, kita kenali, kita pahami bahwa dia punya sesuatu juga yang lebih daripada anak yang lain. Karena itu syukurilah anak-anak yang Tuhan titipkan kepadamu. Berhentilah membandingkan mereka dengan anak-anak orang lain, karena kita hanya akan menyakiti hati mereka. Sebagai anak-anak, hargai dan hormatilah orang tuamu. Berhenti membandingkan mereka dengan orang tua yang lain, yang mungkin bisa membelikan rumah untuk anak-anaknya, membelikan ini untuk anak-anak, meninggalkan warisan yang banyak untuk anak-anaknya. Berhenti membandingkan orang tuamu dengan orang tua yang lain. Bagaimanapun dia adalah orang tuamu. Bagaimanapun dia, meskipun kau sudah memberikan dia bulanan, meskipun kau sudah bisa memberikan semua yang dia mau, tapi kau harus tetap menghargai dan menghormati dia, karena dia adalah orang tuamu. Oleh karena itu, ketika kita boleh mensyukuri apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ini juga menciptakan sebuah kebahagiaan, sehingga kita mulai bukan sibuk memperhatikan hidup orang lain. Kita tidak sibuk membandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga yang lain. Kita tidak sibuk membandingkan suami kita dengan suami yang lain, istri kita dengan istri yang lain, anak kita dengan anak yang lain. Tidak sibuk kita di situ. Kita sibuk fokus bagaimana peranan kita ini bisa kita jalani dengan maksimal. Sehingga kita perhatian kita ke sana, bukan lagi kehidupan orang lain, tapi kita fokus bagaimana aku jadi suami yang baik, bagaimana aku jadi istri yang baik, bagaimana aku jadi orang tua yang baik, bagaimana aku jadi anak yang baik. Kita fokus ke sana, dan ini akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, yang tidak bisa dibeli dengan apapun, yang tidak bisa diciptakan kecuali oleh diri kita semua yang ada di dalam rumah tangga itu. Dan kekuatan kita untuk menjalani semuanya adalah cinta.
Kekuatan cinta yang memampukan kita menerima kekurangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Kekurangan yang ada pada suamimu, kekurangan yang ada pada istrimu, kekurangan yang ada pada orang tuamu, kekurangan yang ada pada anakmu. Cintalah yang akan memampukan kita menerimanya dan tetap menjalani peranan kita semampu yang bisa kita lakukan. Sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengajak kita mengoreksi kita dalam perjalanan peranan keluarga kita sampai pada sejauh ini. Bagaimanakah keluarga kita terjalani sampai pada saat ini? Sudahkah keluarga kita adalah keluarga yang berbahagia? Bagaimana melihatnya, Inang? Mungkin kita akan bertanya. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang menciptakan kenyamanan satu dengan yang lain. Itu sebabnya keluarga yang berbahagia adalah ketika anaknya pergi jauh, merantau belajar, dia selalu ingin pulang ke rumah. Dia rindu sama ayah dan ibunya. Ketika istrinya pergi jauh untuk bekerja atau ada perjalanan, dia selalu ingin cepat pulang, ingin cepat bertemu suami dan anaknya. Ketika suaminya pergi ke tempat yang lain bekerja dan melakukan banyak hal, atau ke kantor sekalipun, dia selalu ingin cepat pulang. Dia ingin cepat ketemu istri dan anaknya. Kenapa itu terjadi? Karena dia nyaman. Dan kenyamanan ini menunjukkan kebahagiaan dalam keluarga itu. Jadi keluarga yang berbahagia adalah ketika semua yang ada di dalamnya merasakan kenyamanan dan selalu ingin kembali ke sana. Bagaimanapun dan kapanpun, sejauh apapun dia melangkah, dia selalu ingin kembali. Tapi keluarga yang tidak berbahagia justru sebaliknya, selalu ingin menghindar, selalu ingin pergi, semua ingin ada di luar, sampai kadang rumah itu kosong karena semua berlomba keluar. Ini ciri-ciri keluarga yang tidak berbahagia. Tidak ada kebahagiaan di sana, tidak ada kenyamanan di sana, sehingga semua anggota keluarganya berlomba ingin keluar rumah. Nah, dalam firman Tuhan ini, keluarga kita bagaimana sampai pada sejauh ini? Kita diharap untuk mengintrospeksi, bukan untuk menghakimi, tapi agar kita bisa memperbaiki semua peranan kita masing-masing. Berhenti saling menyalahkan, berhenti menyalahkan hanya suamimu, berhenti menyalahkan hanya istrimu, berhenti menyalahkan hanya anakmu. Tapi mari kita melihat diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita masih kurang menjalani peranan kita, sehingga keluarga kita belum berbahagia sampai pada saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, begitu luar biasa firman Tuhan membentuk kita, keluarga Kristen terutama, untuk menjalani semua peranan kita dengan semaksimal mungkin, dengan kekuatan cinta yang Tuhan ajari kepada kita semua. Ini akan memampukan kita semaksimal mungkin menjalani peranan kita dan mensyukuri apapun yang Tuhan titipkan kepada kita, dan berhenti membandingkan ini dengan apa yang menjadi milik orang lain. Dengan firman Tuhan ini, biarlah semua Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkumpul bersekutu pada minggu hari ini boleh merasakan sukacita. Karena dengan firman Tuhan ini kita semakin mengetahui apa yang harus kita lakukan agar keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Apabila ada yang masih belum berbahagia, jangan berkecil hati. Selama kita masih ada di dunia, selama itu kita masih bisa memperbaiki rumah tangga kita. Tidak ada kata terlambat. Dan bagi keluarga yang telah berbahagia, teruslah memupuk kebersamaan dan kenyamanan itu, agar keluarga berbahagia itu terus berbahagia sampai kapanpun, sampai maut memisahkan, sebagaimana yang Tuhan katakan. Biarlah firman Tuhan ini memampukan kita menjalani semua peranan kita masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya percaya setelah firman Tuhan ini dipaparkan, diberitakan kepada kita semua, akan semakin banyak orang-orang, akan semakin banyak suami, istri, orang tua, dan anak yang berbahagia dalam menjalani keluarganya masing-masing. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan yang memampukan kami menjalani kehidupan kami dan segala aktivitas kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, mengajari kami dan mengingatkan kami dalam segala peranan yang Kau berikan kepada kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, ataupun sebagai anak. Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu tentang bagaimana kami seharusnya menjalani peranan kami masing-masing. Karena ketika kami mampu menjalani peranan kami Tuhan, maka itulah yang menciptakan keluarga yang berbahagia, yang Kau harapkan ada di dalam semua keluarga Kristen. Bapa yang maha baik dan penuh kasih, mampukan kami dengan kekuatan cinta yang Kau ajarkan kepada kami untuk dapat menjalani peranan kami masing-masing seturut dengan kehendak-Mu saja, sehingga semakin hari Tuhan, keluarga kami boleh semakin
berbahagia Tuhan, terutama ketika kami telah mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami berdoa untuk seluruh para medis yang masih terus berjuang. Kau berikan daya tahan tubuh dan kekuatan dalam menyembuhkan semua pasien dan menemukan Tuhan obat yang bisa mengatasi dan menghilangkan wabah ini. Kau berikan daya tahan tubuh dan agar kiranya berlalu wabah ini sehingga mereka boleh berkumpul bersama dengan keluarga yang telah mereka rindukan. Berkati semua pasien yang masih harus dirawat, dimana Engkau tahu di kota Medan semakin tinggi angka yang positif. Baik Bapa yang baik, berikan semangat pada pasien-Mu agar kiranya semua penanganan yang diberikan kepada mereka memberikan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh kembali berkumpul ke rumah mereka masing-masing dengan keluarga mereka yang mereka kasihi dan mereka rindukan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh Tuhan kami yang Kau berikan kesehatan, mampukan kami, berikan kami hikmat menjaga kesehatan yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami Tuhan mampu Tuhan menjaga kesehatan kami dan menjalankan aktivitas kami dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah diberikan atau dikatakan kepada kami Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dan majelis jemaat-Mu, terutama HKBP Pardomuan Resort Simalingkar yang sampai pada saat ini harus beribadah di rumah. Engkau berkati ya Tuhan dalam pekerjaan sehari-hari, Bapak Ibu Amang Inang semua Tuhan, dalam pekerjaan mereka. Engkau berkati apapun yang mereka kerjakan menjadi mencukupkan semua yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah keluarga, agar jangan ada Tuhan dari antara kami yang berkekurangan, namun semuanya Engkau cukupkan Tuhan dengan segala pekerjaan yang dilakukan setiap harinya. Kau berikan kesehatan dalam menjalaninya, Kau berikan kekuatan bagi yang lemah, Engkau berikan semangat bagi yang putus asa, Kau berikan jalan keluar bagi yang menghadapi masalah Bapa. Kau berikan kekuatan selantiasa bagi kami dalam kelemahan yang kami miliki Bapa, agar kami boleh menjalani hari-hari kami dengan tetap sukacita, berbahagia dalam keluarga kami masing-masing, meskipun di tengah-tengah wabah ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami akan kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Saya percaya setelah mendengarkan firman Tuhan ini, semua keluarga yang berbahagia boleh semakin berbahagia, dan bagi yang menghadapi masalah, firman Tuhan ini menjadi solusi bagi kita untuk menghantarkan keluarga kita kembali kepada kebahagiaan yang Tuhan inginkan ada di dalam semua keluarga Kristen. Biarlah kita dimampukan dengan kekuatan cinta yang ada dalam diri kita masing-masing untuk menjalani peranan kita semaksimal mungkin, agar kita boleh berbahagia dari hari ke hari. Dalam wabah ini tetaplah semangat dan jaga kesehatan, meskipun kita harus terus beribadah di rumah. Jangan lupa untuk tetap berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Amang Inang, Shalom.